الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Bicara soal Isra Mi'raj nggak bisa lepas dari bicara tentang Masjidil Aqsa, saudara. Karena Allah Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim.
Allah yang menegaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi maha suci Allah yang asra bi'abdihi laylan, memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Jadi Isra itu saudara perjalanan horizontal yang dimensinya masih dimensi duniawi, bumi saudara. Dari satu titik di bumi ke titik lain yang masih sama-sama di bumi, ibadallah. Yang mana perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Titik permulaan Mi'raj juga lagi-lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'raj nggak bisa lepas dari Masjidil Aqsa, saudara. Karenanya Isra Mi'raj Palestina, Masjidil Aqsa disebut bumi Isra Mi'raj karena dia menjadi tujuan Isra dan dia jadi permulaan Mi'raj, sudah nggak bisa dilepaskan itu, ibadallah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Yang namanya Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa bukan hanya bumi Isra Mi'raj, dia juga menjadi ulal qiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Dulu Bapak Ibu sekalian, umat Islam di awal-awal sholat ngadepnya bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, tapi ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Sempat sekian belas bulan Nabi Muhammad sholat ngadepnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, saudara. Cuman setelah itu baru Allah perintahkan ngadepnya ke Ka'bah, sampai sekarang jadi kiblat. Tapi dia ulal kiblatain, kiblat pertama umat Islam. Suci ketiga bagi umat Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal, tidak diperintahkan untuk memperlakukan perjalanan secara khusus dan serius kecuali menuju 3 masjid, saudara. Cuma 3 masjid doang yang ada perintah secara khusus buat kita berangkat ke sana. Tapi bukan berarti terus ke tempat-tempat lain tidak boleh. Seperti orang Wahabi ngertiinnya kalau kita ke tempat lain bid'ah dhalalah, nggak dianjurkan, dilarang. Bukan begitu maksudnya. Yang ada perintah khusus ketika masjid ini, ke masjid lain ya boleh, ke tempat lain boleh. Cuma memang secara khusus yang diperintahkan ketiga tempat ini. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas. Apa 3 tempat tersebut? Yang pertama Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini yang mengaminkan bisa haji insyaallah. Yang kedua adalah Al-Masjidun Nabawi yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan bisa ziarah Nabi. Yang ketiga, saudara, lagi-lagi adalah Al-Masjidil Aqsa. Nabi perintahin itu secara khusus kita buat berangkat ke Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan nggak main-main. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, orang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama seperti sholat 500 rakaat di tempat lainnya, saudara. Itu sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama kayak sholat 50 rakaat di Koja. 500 rakaat, bukan 50, 500 rakaat, saudara. Luar biasa. Bagaimana kagak? Masjidil Aqsa merupakan masjid yang didirikan kedua di atas muka bumi. Masjid yang berdiri pertama di atas muka bumi, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Makkah. Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itu masjid yang pertama berdiri di atas muka bumi. Yang kedua dalam riwayat disebutkan yang berdiri kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Jalilul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ulul kiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Ardun mubarakah, tanah yang diberkahi. Allah yang mengatakan, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Kenapa sekelilingnya diberkahi? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, satu, saudara, kata ulama tafsir, sekeliling Masjidil Aqsa tumbuh-tumbuhannya subur, tanam-tanamannya subur, buah apa aja tumbuh di situ.
Itu tanda bahwasanya dia diberkahi oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, kata ulama tafsir menyebutkan di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, ada kuburan para nabi, ada kuburan para rasul. Bukan satu nabi, bukan satu rasul, para nabi dan para rasul dikubur di sekeliling Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan bukan hanya itu, dia merupakan ardul anbiya wal mursalin. Palestina itu secara umum buminya para nabi dan para rasul. Kalau kita buka atlas diutusnya Allah, bahkan dia merupakan ardul auliya salihin. Masjidil Aqsa merupakan buminya para wali dan buminya orang-orang saleh. Anda tahu Gaza, saudara? Gaza yang saat ini menjadi benteng terkuat umat Islam untuk Masjidil Aqsa. Itu Gaza punya sebutan julukan Ghazzatul Hashim. Gazanya Hashim. Apa maksudnya Gaza disebut Gazanya Hashim? Apakah gubernurnya, bupatinya namanya Hashim? Bukan, saudara. Ghazzatul Hashim itu nisbat kepada kakek Nabi yang bernama Hashim bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Kalau kita buka sejarah kakek Nabi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf kakeknya Nabi dikuburnya di kota Gaza. Pantas Gaza berkah, Allah berikan kekuatan batin untuk penduduk Gaza. Ternyata mereka punya ikatan yang erat dengan kakeknya Nabi Sayyidina Hashim bin Abdul Manaf, dikuburnya di kota Gaza. Alhamdulillah. Bahkan saudara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang kita nih umat Islam Indonesia mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Gue mau tanya orang Jalur kalau sholat subuh pakai kunut pakai enggak? Kunut. Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu. Jadi kalau mau wudhu nawa itu pakai enggak? Nawa itu. Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu. Jadi kalau mau puasa malamnya nawa itu somagodin baca pakai enggak? Baca. Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu, saudara. Imam Syafi'i imam kita, mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan miliaran orang dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia ngikut pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah, saudara. Bukan berarti Imam Syafi'inya sendiri yang kita jadiin dalil, bukan. Kita ngikut pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya bermadhab, saudara. Al-Imam Syafi'i, beliau dikuburkan di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Madhab jadidnya di Mesir, beliau mengembangkan madhabnya yang jadid. Madhab gadimnya di Irak, beliau sempat lama belajar di Mekah dengan Khalid Az-Zingi Syekhu, belajar di Madinah dengan Imam Malik bin Anas, sempat juga jadi qadhi di Yaman. Al-Imam Syafi'i, pengembaraan spiritualnya, pengembaraan keilmuannya panjang, tapi titik pengembaraan tersebut dimulai dari kota Gaza. Wulida bi Gaza. Al-Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Tanpa Gaza kita nggak akan mengenal yang namanya Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Saudara, luar biasa. Masjidil Aqsa, Al-Quds, Palestina, Ardul Isra wal Mi'raj, buminya Isra Mi'raj. Ulal kiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi. Ardul Anbiya wal Mursalin, bumi para nabi dan para rasul. Ardul Awliya was Salihin, bumi para wali. Itulah Al-Aqsa, itulah Al-Quds, itulah Palestina. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Kojak jawab yang kompak. Kalau begitu Palestina dahsyat atau enggak? Luar biasa atau tidak? Kota suci Al-Quds dahsyat atau tidak? Masjidil Aqsa dahsyat atau tidak? Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Itu suara apa tuh? Harimau juga gua. Takbir. Lanjut. Jadi merinding.
Saudara, kenapa saya sampaikan masalah ini? Karena saya di satu sisi saya senang, di sisi lain saya sedih, saudara. Di satu sisi saya senang, ini begitu masuk bulan Rajab, di mana-mana banyak yang merayakan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Makin banyak yang merayakan Isra Mi'raj. Bagus apa? Bagus. Indah atau tidak? Indah. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih, saudara. Saya sedih banyak orang yang merayakan di mana-mana tempat bagus, tapi tutup mata sama bumi Isra Mi'raj yang lagi dibombardir. Jadi Isra Mi'rajnya dirayain, bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, penduduknya dihabisin, dianya tutup mata, nggak mau tahu, belaga bego, saudara. Itu yang saya sedih, saudara. Mau bahas sholat ketika Isra Mi'raj bagus, harus. Mau bahas tentang sejarah Isra Mi'raj Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nembus habis itu langit pertama, 2, 3, 7 dan seterusnya. Bagus, dukung 1000%. Tapi sebenarnya ingat dong Palestina, walaupun cuma dengan doa. Lalu apa maknanya perayaan Isra Mi'raj sampai besar-besaran, tapi bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, lu belaga bego. Kagak mau tahu. Betul makanya. Betul makanya. Jadi ayo saudara, ini nggak main-main. 471 hari peperangan sudah di Gaza. Korban yang meninggal dunia data resminya mendekati hampir 50.000 orang. Mayoritas anak-anak kecil, mayoritas perempuan-perempuan. Itu yang jasadnya ketemu, yang dicatat saudara. Yang jasadnya ketemu jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Prediksi sebagian LSM internasional memprediksi sebagian jumlahnya di atas 150.000 yang meninggal, saudara. Itu 1 juta orang lebih kehilangan rumah. Mereka harus mengungsi ke tenda-tenda. Itu di Gaza keadaannya. Air susah, makan susah. Lagi kemarin-kemarin, Masya Allah, anak kecil dibunuhin, perempuan-perempuan dibunuhin, sekolah-sekolahan dihancurin, rumah sakit dihajar, saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza yang dibangun pakai keringatnya orang Indonesia, hasil patungan orang Indonesia, saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza mereka habisin, alat-alatnya dihancurin, kamar-kamarnya dihancurin, Masya Allah. Terus kita nggak peduli, kita mau tutup mata. Ngerayain Isra Mi'raj genggam gempita bagus, tapi dengan bumi Isra Mi'rajnya nggak peduli, tutup mata. Ini prihatin, ini miris. Makanya saya langsung tuh the point dah, Beb, solusi apa bisa kita lakuin? Kita di Koja, Beb. Kita jauh dari Palestina. Koja, Beb, jauh dari Palestina. Jauh. Luar biasa, saudara. Tapi kami rindu Palestina, Habib. Kami rindu ingin membantu mereka para syuhada, mujahidin dan lain sebagainya. Kami rindu Masjidil Aqsa. Apa yang bisa kita lakukan, Habib? Langsung the point. Saya teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami petunjuk, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya Rasulullah. Apa yang kami bisa lakukan, ya Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Jawaban Nabi simpel, utuh fasallu fi. Kata Nabi, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Itu pesan Nabi, saudara. Kita disuruh datang, kita disuruh sholat. Mudah-mudahan kita bisa sholat di sana, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi sahabat tanya, Rasulullah kalau nggak bisa gimana Rasulullah? Karena jaraknya nggak dekat, jauh. Antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh. Makanya orang-orang Quraisy waktu dapat kabar dari Nabi 1 malam PP pulang pergi Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Orang Quraisy protes, nadribu akbadal ibli ilayhi syahra wa tanadi' minha syahra wa tad'i annaka ataitaha fil 'ilah. Kata orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kami itu perjalanan ke sana sebulan, pulangnya sebulan, total PP 2 bulan, enteng aku semalam udah pulang pergi. Itu yang akhirnya bikin mereka kufur, gak percaya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jaraknya jauh, saudara. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau kamu belum bisa ke sana, apa yang bisa kami lakukan, ya Rasulullah? Jawaban Nabi pesan buat yang gak bisa berangkat, bukan hanya untuk para sahabat, tapi termasuk kita-kita yang rindu, tapi mungkin gak ada biaya untuk berangkat, mungkin secara politik sulit, perbatasan ditutup, dan
tusallu fi faltab'athu bi zaitin yusraju fi qanadil. Kalau kamu belum bisa datang, belum bisa sholat di sana, minimal kirim minyak untuk nyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil. Jelas apa enggak? Nabi suruh kirim apa? Nabi suruh kirim apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya kirim minyak? Ayo yang bisa tahu umroh, yang bisa tahu dapat umroh, lebih bayar sendiri. Gue mau tanya sama orang Koja, lu butuh bukan gak minyak? Butuh. Siapa yang gak butuh? Orang gila yang butuh minyak. Orang gila aja butuh. Masak pakai apa? Minyak. Bensin apa itu? Minyak. Butuh nggak berarti minyak? Minyak itu simbol kebutuhan, saudara. Ngirim minyak itu simbol kepedulian. Tunjukkan kepedulianmu. Kirim yang dibutuhin saudara-saudara kita. Kita nggak bisa berangkat ke sana, Pak, tapi uang kita bisa berangkat. Nggak ada alasan buat nggak ikut berjuang. Kemarin selama 471 hari perang, alhamdulillah, Front Persaudaraan Islam FPI mengirimkan bantuan ke dalam Gaza sampai 80 tahap berangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu bukan dari pengurus FPI, itu bantuan dari umat, dari rakyat, dari bangsa Indonesia yang disalurin lewat FPI. Sampai itu. Artinya nggak ada alasan buat kita diam. Kalau mau bisa, kita bisa bangun rumah sakit di Gaza, saudara. Dengan bangga mengharumkan nama Indonesia, rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu adalah bentuk pengamalan orang Indonesia terhadap perintah Nabi. Kirim minyak, nyalakan lampu-lampu yang di Masjidil Aqsa. Artinya walaupun nggak bisa berangkat, kirim kebutuhan mereka. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan diam, jangan tidak peduli, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada alasan. Kita nggak bisa berangkat, tapi kita tetap bisa berjuang dengan cara boikot produk-produk Amerika, boikot produk-produk Israel. Fatwa MUI udah ada. MUI udah ngeluarin fatwa wajib boikot produk Amerika Israel. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dari jauh-jauh hari sebelum meninggal udah ngomong, muqata'at al-muntajat al-amerikiyah wal-israiliyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardhu 'ain. Kata Syekh Al-Buti, yang namanya memboikot produk-produk Amerika, Israel dan lain sebagainya, hukumnya fardhu 'ain. Artinya kalau ente udah tahu ini produk Amerika, produk Israel, ente tetap beli, berarti dosa. Bukan sekedar tanggung jawab moral, dosa. Beb, kok ribet banget, Beb? Dia yang perang, kita yang mesti boikot. Apa hubungannya, Beb, sampai segitu dosanya? Saudara, saya kasih tahu ya, misalkan nih Bapak Ibu nih, ngaku-ngaku, Elah Palestina makan semedi. Elah Palestina minum Starbucks. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu sekalian, catat baik-baik. Anda begitu beli produk Amerika, misalkan contoh beli produk Amerika, misalkan itu yang namanya Anda beli produk pasti ada keuntungan. Keuntungan itu saudara akan Allahumma shalli ala Muhammad masuk ke perusahaan. Perusahaan akan bayar royalti ke perusahaan induknya yang ada di Amerika. Perusahaan induknya yang ada di Amerika akan bayar pajak ke negara. Pajak negara akan menjadi APBN negara, saudara, anggaran belanja negara. Itu Amerika anggaran belanja negaranya setiap tahun sekian ratus miliar dolar dialokasikan untuk bantu Israel. Jadi Israel Paku itu beli peluru, beli bom, beli tank buat bunuhin ibu-ibu di Palestina, buat bunuhin perempuan-perempuan di Palestina. Dari mana Israel punya duit? Salah satunya bantuan dari Amerika, saudara. Amerika duit dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan dari mana? Dari hasil jual produk. Jual produk siapa yang beli? Ojek. Betul apa kata? Betul apa kata? Dikit kelihatannya, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi. Makanya guru saya Pak Ahmad bin Shalih Al-Atas ngomong apa? Kalau lu belum bisa ngerebut senjata, kalau lu belum bisa ngasih senjata ke Palestina, minimal rebut senjatanya Israel. Bagaimana caranya, Habib? Bikin dia nggak mampu beli senjata. Bagaimana caranya? Hancurkan ekonominya. Bagaimana caranya? Boikot produknya. Jangankan boikot produk, itu yang namanya barang
begitu lewat Laut Merah, lewatin depan Yaman, dihajar sama Yaman. Habis kocar kacir ekonomi Israel, saudara. Bobrok ekonomi Israel sekarang, babak belur dia gara-gara boikot yang dilakukan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kalau ekonomi Israel babak belur, yang diuntungkan Palestina. Alhamdulillah. Jangan membuat ekonomi Israel babak belur, berarti Anda telah menguntungkan Palestina. Alhamdulillah. Ada alasan buat ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi medsos kita bisa ikut berjuang, saudara. Nggak ada alasan buat ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa panjatkan doa-doa. Makanya tadi saya sampaikan di majelis-majelis di Surah Mi'raj, minimal seenggak-enggaknya di ujung doain buat Palestina, saudara. Mau ceramah tentang yang lain terserah. Yang penting ceramahnya benar sesuai dengan Ahlus Sunnah. Jangan lupa sedekahnya doain, saudara. Jangan lupa juga doain di rumah-rumah kita, di majelis-majelis kita. Jangan berhenti, saudara. Karena doa silahul mu'min, doa ini senjatanya orang yang beriman. Anda bayangkan umat Islam jumlahnya 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih. Kalau rame-rame kompak doain Palestina, masya Allah, apa nggak goncang itu arsyur Rahman? Apa nggak goncang itu arsy Allah Ta'ala, saudara? Ini senjata kuat yang kita punya. Israel punya Amerika, Israel punya Inggris, Israel punya senjata canggih, tapi ada satu yang mereka nggak punya, Allah. Takbir. Jangan berhenti, saudara. Sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadil qida'u. Doa di malam-malam hari yang dipanjatkan itu ibarat anak panah yang ditembakkan. Dia nggak akan meleset, kata Imam Syafi'i, tapi ada waktunya dia akan sampai kepada targetnya. Begitu pula doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah. Qad dhamina lakal ijabah fil waqti alladhi huwa yurid, la fil waqti alladhi anta turid. Allah udah jamin, Allah akan jawab doa-doa kita. Tapi kapan? Allah yang nentuin waktunya, saudara. Dan sekarang doa-doa umat Islam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak main-main. Saya kasih contoh, Pak. Satu, kemarin di awal Januari itu Presiden Amerika yang namanya Donald Trump, saudara. Presiden Amerika terpilih. Saat itu dia belum dilantik. Detik-detik dia beberapa hari sebelum dilantik, dia ngomong apa? Di konferensi pers dengan sombongnya dia katakan, oh, saya beri peringatan ke Hamas, kalau sampai saya dilantik, tawanan-tawanan Israel belum dikeluarkan, saya akan jadikan Timur Tengah jadi neraka. Itu omongan dia tuh. Timur Tengah mau dibikin jadi neraka. Lo bayangin, Timur Tengah ada Mekah, ada Madinah, ada Palestina, ada Gaza, saudara. Dia mau bakar, dia mau bikin jadi neraka. Berasa dirinya kayak Tuhan. Saya mau tanya, ini perkataan sombong atau tidak? Sombong. Sombong atau tidak? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Joe Biden nih hari ngomong begitu, nih hari dibilang Timur Tengah bakal sedikit jadi neraka. Besoknya, sehari setelah itu, saudara, Allah bikin Los Angeles, kota besar Amerika, terbakar jadi api neraka. Amerika. Karma. Allahu Akbar. Yang kebakar bukan rumah-rumah murah. Satu rumah ada yang 100 miliar, satu rumah ada yang 200 miliar. Dan yang nggak masuk di akal, saudara, ini rumah halamannya gede-gede. Kalau mungkin kayak di kampung kita, rumahnya mepet-mepet, kebakaran ngerembet, wajar. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijaga kampung kita dari kebakaran. Cuman masih masuk akal. Oh, mepet-mepet, ngerembet, wajar, masuk akal. Ini rumah gede-gede, halamannya gede-gede. Jaraknya antara satu rumah dengan rumah lain ada halaman, bisa ngerembet kebakaran. Satu kota kebakar, dan mereka nggak mampu padamkan. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Luar biasa. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini pertolongan siapa? Allah. Keras pertolongan siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir. Takbir. Ada ngomong sama saya. Kalam. Alhamdulillah kita sudah selesai acara Istiqomah Nabi Muhammad di daerah Tanjung Priok. Alhamdulillah tadi banyak habaib, kiai, ulama, ustaz, muadzin, ada juga Habib Hanif tadi, masya Allah. Masya Allah. Sama Habib Ali. Ibadi al-Masyhur, Bibi. Masuk perjalanan pulang menuju kota Depok Bersama dengan Habib Riza Al-Habsyi. Kayak
Masya Allah. Teman-teman patwalnya